Siap, Pak. Yang ketiga, itu ada zina namanya zina al-aman. Zina al-aman adalah zina yang bisa Bapak bilang tadi, zina pandangan mata yang melahirkan sebuah syahwat pada apa yang dia lihat, ataupun seseorang yang berhubung apa yang bukan mungkin. Berarti ada 3 definisi zina menurut Islam yang saya ketahui sebagai ilmu saya. Di saat saya melihat pemandangan istri yang saya cintai, saya nikahkan secara sah, saya awalkan, saya berikan nafkah, kemudian di jam 3 wajah, jam 2 pagi, ada di kamar bersama pria lain dalam posisi terkunci. Sebelum saya melakukan kalimat-kalimat yang lebih tegas, saya sempat bernegosiasi, Angel, tolong buka pintu ini. Saya sudah ketok-ketok, bahkan saya lari ke jendela, tolong buka pintu ini. Akhirnya tidak dihiraukan. Saya sebagai seorang kepala keluarga, saya sebagai seorang suami, karena pertanyaannya apa? Beliaunya adalah ahli bahasa. ya, Makanya pertanyaannya. ya kalau menurut bagaimana pendapat Bapak bisa mengatakan zina itu hanya dikategorikan tentang orang bersenggama, sedangkan di dalam yang tadi saya tahu zina itu terbagi menjadi 3 uraian, ada zina musan, uraian musan, bahkan zina al-aman. Nah ini Pak maksud saya. Gimana Mas? Ya, alhamdulillah ini sidang perdana akhirnya aku bisa datang langsung ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Bahwa kemarin kan aku sidangnya di virtual, sidangnya di dalam rutan Salemba, tapi berkat ya alhamdulillah kebijakan dari Ketua Majelis Perjuangan Keluarga dan Kuasa Hukum, akhirnya aku bisa langsung datang sekarang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi tadi udah sempet tegang-tegang nggak sih pas di dalam atau gimana? Agendanya kehadiran saksi. Memang banyak yang aku mau uraikan, ya terwakilkan sama kuasa hukum ya semua. Cuma ada satu statement tadi yang aku uraikan, lalu aku pertanyakan. Terus di saat aku menyampaikan, aku jadi kayak flashback ingat kejadian, makanya disampaikan dengan mungkin perasaan yang seperti apa sampai agak terbata mungkin di dalam bicaranya gitu. Cuma aku menyampaikan tadi aja gitu bahwa ya di dalam aku sebagai berkeyakinan muslim, selain kita mematuhi ataupun berkedudukan di atas peraturan dunia atau hukum positif negara, aku juga punya aturan ketuhanan yang aku benar-benar tegakkan di dalam hukum syariahnya gitu loh. Sesuai tadi surat An-Nisa ayat 34 bahwa sebaik-baiknya wanita yang soleha adalah ia yang taat kepada Allah, bertakwa dan menjaga dirinya saat suaminya tidak ada. Jadi aku tuh hanya berpatokan dari situ, terus juga dari kategori 3 jenis perzinahan, ada tadi aku bilang ada muksan, ada ghairi muksan, dan juga ada jinala. Itu aja sih ya. Tadi sempat terharu juga kayaknya ketika pas membacakan tentang apa yang tadi dibilang perzinahan. Ya. Kalau mungkin orang lain kan melihat posisi ini sebagai pengamat. Kalau aku kan pelaku yang memang terjadi sebagai orang yang terlibat langsung di area itu gitu. Dan mereka nggak mungkin sama satu rasa dengan perasaan. Jadi saat menyampaikan pun beda tingkat emosionalnya, tingkat historisnya, psikologinya gitu sih. Lebih ke situ aja lah. Terwakilkan nggak Bang? Tadi apa yang dijelaskan sama saksi ahli? Jadi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa saksi ahli bahasa yang tadi yang hadir, pada saat saya tanyakan ada beberapa pertanyaan, misalkan Bapak di situ menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihat nggak? Tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan penyidik terkait BAP saksi-saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, ketika saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini saksi
tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin, nggak ada. Terus kemudian ada nggak disuruh telanjangin? Kita tanya satu-satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada, yang melihat siapa yang mengucapkan pikir juga tidak ada. Wartawan ada 2 yang sudah diperiksa menyatakan tidak tahu. Terus kemudian Pak RT, Bu RT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka pelapor. Mereka hanya Vicky Aman pun tidak melihat Vicky mengucapkan kalimat apapun. Gitu loh. Oleh karena itu kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majelis daripada saksi ahli tadi hanya pada konteks kalimat kata, tidak melihat struktur ke belakang kenapa kalimat itu diucapkan, kondisi psikologis seperti apa ketika itu diucapkan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh pada saksi bahwa bahasa itu tercermin dari kejiwaan yang yang mengucapkan. Ketika saya tanyakan, tadi dia sempat ragu, Pak, kalau kondisi kejiwaan bahwa itu diucapkan pada seorang istri, kan begitu, yang dilihatnya berada di dalam satu kamar, itu seperti apa? Wajar tidak? Ditanya wajar. Nah, inilah yang kemudian saksi ahli bahasa pun berbimbang membenarkan dalam konteks bahwa bahasa itu wajar saja diucapkan oleh pada saat itu ya, kejadian hari itu dia wajar saja pada seorang suami. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu, ada kalimat zina, dia jelaskan tuduhannya adalah sudah pakai baju atau tidak bersenggama. Konteks perzinahan dia tidak senggama dan disajikan oleh di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju gimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi fitnah? Kembali menjawab kalau memang konteks ke belakang ya tidak. Artinya apa? Saksi ahli bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja yang disajikan. Bahkan saya tanyakan daripada pihak saksi sebagai bahasa ya, ada BAP yang ternyata tidak ditandatangani pada tempat semestinya. Bahkan ada BAP yang memang disangkal parafnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Karena itu yang disaksikan. Ya, konteks ini dia tidak bisa menjawab karena memang katanya bukan ranahnya. Tapi saya berkeyakinan bahwa psikologis sebagai saksi saya juga bisa melihat kalau dalam konteks hari ini ketika Vicky merasa dia pelayan karma, dalam konteks dia membela kepentingan dan harga dirinya sebagai seorang suami. Ketika ditanya, saya tanya bahkan kalau Bapak menyaksikan seperti itu seperti apa, bagaimana? Dia marah, kejiwaannya yang marah, ya wajar marah. Terucap kata itu, kalimat itu, karena perspektif Vicky kalau kata zina itu ada 3 menurut syariat yang dipelajari. Dan semuanya pastilah majelis hakim, jaksanya, pengacaranya, saksi ahlinya pun ketika melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, tidak ada pilihan kata-kata baik yang bisa tanda kutip diarahkan, karena itu psikologis kejadian begitu cepat, ya kan? Nah, inilah yang kemudian kami berharap mudah-mudahan, yakin saya majelis hakim punya pandangan terhadap perkara ini, dan saya punya keyakinan yang terbaik, sangat terbaik adalah Vicky harus dibebaskan. Bang, artinya untuk kesaksian ahli kali ini itu tidak berdasarkan fakta ya, Bang? Faktanya itu tidak bersesuaian dengan yang di persidangan. Apa yang disaksikan kata kalimat itu, yang di persidangan ternyata tidak ada saksi-saksi mengatakan itu, cuma Angel aja. Bahkan Angel juga tidak melihat Vicky mengucapkan. Bahkan Vicky Alman ketika ditanyakan siapa yang mengucapkan, saya nggak tahu. Kan begitu, artinya apa? Ya inilah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Saya tanya lagi SP3 tentang SP3. SP3 itu tindak pidananya bukan tidak terjadi, tapi terjadi, sekali lagi terjadi. Terjadi tindak pidananya, tapi alat buktinya kurang. Bagaimana nanti kita lihat di saksi ahli pidana nanti bagaimana.
Tadi ada kekecewaan nggak sih ke ahli Saksi ahli sendiri? bahasa sendiri. Enggak sih, maksud aku kan tadi ada statement saya tidak terlibat di hal seperti ini yang terlalu jauh. Cuma kan tadi saudara kuasa hukum saya bilang bahwa udah dijelaskan juga karena dengan keterangan ahli akhirnya jadi mengerucutkan status saya bisa jadi tersangka sampai terdakwa dan saya tutup. Saya cuma bilang tolong saya harap mudah-mudahan karena kalau Bapak tidak bilang terlibat ya ini sih hak pihak ya, maksudnya nggak apa-apa itu pendapat. Cuma dengan kondisi seperti ini sekarang ini udah jadi ajang percontohan. Jangan sampai jadi ajang percontohan bahwa kok suaminya itu perkara fikih, dia yang gerbek istrinya, kok dia yang sekarang di penjara. Nanti kita nggak tahu seberapa banyak dan seberapa jumlah besar, berapa juta istri yang mungkin saja bisa berpatokan dengan hal seperti ini, perkara ini. Karena kan kalau kita kan hidup namanya ajang percontohan. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa melakukan. Nah, maksud saya tadi, tolong kalau ahli dalam memberikan sebuah statement hukum, itu bukan soal saya pun sekalipun, soal siapapun. Jadi kalau menurut aku harus benar-benar memang dikaji, harus benar-benar memang mengetahui benar-benar kronologis ini terjadi gitu loh. Karena kan masalah bahasa universal gitu loh. Semua orang punya identitas masing-masing dan penafsiran tersendiri soal bahasa gitu. Jadi saran aku tadi sama ahli ya aku sih hanya mensejajarkan sama kayak tadi arti kata perzinahan tuh nggak selalu tentang bersenggama kalau menurut pengetahuan saya apapun ya kayak tadi aku bilang ada zina muhsan, zina ghairul muhsan, ada zina laman, berbagai macam bagian gitu. Nah, maksud aku tadi hanya sharing yang pendapat yang aku ketahui aja ya. Tapi kalau yang lain-lain Itu untuk pembelaan persidangan kali ini adalah optimis bakal meringankan perkara-perkara ini. Dalam perkara ini hanya adalah haknya sebagai suami. Sehingga apa yang menjadi keputusan nanti ke depannya kita bisa lihat sendiri dari awalnya persidangan ini dimulai hingga hari ini. Tapi keyakinan kami dan kami optimis bahwa klien kami dalam hal ini hanya ingin memperjuangkan haknya yang kala itu masih menjadi suami sah. Di mana di dalam undang-undang perkawinan juga kita tahu bahwa tugas seorang suami adalah menjaga keharmonisan dari rumah tangga itu sendiri. Balik lagi kalau mengenai keputusannya seperti apa ke depan kita bisa jadi pertimbangan dan kami yakin majelis hakim, jaksa dan semua yang terlibat dalam penanganan perkara ini bisa melihat ini dengan sebenarnya. Oke.